ada teknologiku gitu, cek aja ke dokter gitu, ngapain harus masa idah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Be Inspiring Kusima. Pada kesempatan kali ini, kami dari kementerian yaitu ingin mengadakan yang namanya podcast. Itu dinamakan dengan podcast Be Inspiring Kusima, begitu. Jadi pada saat ini dengan saya yang akan mengiringi podcast pada kali ini. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Rila dari Wisan Panggilan Hafiza. Oke, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai masa idah. Jadi kan teman-teman nih pasti kayak apalagi perempuan ya, itu pasti tahu mengenai masa idah. Tapi kita pasti banyak muncul pertanyaan yang mungkin akan mengganjal di pikiran kita. Ya tentang masa idah gitu, bukan hanya perempuan tapi cowok juga harus mengetahui tentang masa idah ini gitu. Jadi bersama ini pada kali ini kita akan menghadirkan pembicara kita pada hari ini yang masya Allah yang sangat yang sangat banyak sekali kontribusinya di dalam dunia perkuliahan, baik itu di dalam organisasi, di dalam masyarakat gitu. Jadi selamat datang kepada kakak kita, Kak Putri. Kak Putri, sama datang juga. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama Kak Putri. Baiklah. Pada kesempatan kali ini mungkin langsung saja ya Kak, kita bahas mengenai yaitu masa idah gitu. Jadi teman-teman nih banyak bertanya kan, apa sih Kak itu yang dinamakan masa idah? Gitu. Mungkin Kakak bisa menjelaskan? Ya, jadi kalau misalkan definisi dari masa ini itu sendiri ya sebenarnya masa ini itu masa menjadi seorang perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian dengan mana perceraian ini dia dapat antara karena adanya beberapa permasalahan di dalam sebuah rumah tangga akhirnya sebuah perceraian yang mana di sini baik itu perceraian ini terjadi baik itu karena cerai pada hidup kopi dari mati. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya kalau misalkan tujuan yang sebesarnya ya, tujuan yang sebesar dengan dari adanya masa ini yang pastinya ya itu untuk mengetahui bahasanya ya mengetahui apakah bersih gitu soal rahim perempuan ini atau membersihkan rahim seorang perempuan itu yang sehingga tidak tercampur dari keturunan seseorang atau tahanan lain. Oh gitu ya Kak, jadi gunanya untuk mengetahui apakah rahimnya kosong dari laki-laki sebelumnya gitu ya Kak. Oh gitu. Oh jadi berarti ini masa idah ini hanya untuk perempuan saja atau gimana Kak? Ataukah di cowok itu juga ada masa idahnya gitu? Oke, kalau misalkan masa idah sendiri ya sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari hukum yang berlaku, ya baik itu dari segi hukum syariat maupun hukum secara konsensus yang berlaku di Indonesia, sebenarnya hukum masa idah itu memang dikhususkan untuk perempuan gitu. Tapi tidak kemungkinan bahwa masa idah ini juga diatur atau bahkan ya menjadi beberapa syarat bagi seorang laki-laki gitu kan. Dan benar biasanya kalau misalkan ada hukum itu biasanya tapi wajar tapi sibuk idah. Jadi sebenarnya sibuk idah ini hampir sama gitu kan. Dari segi definisinya sama kayak tidak nih bukan, tapi sini khusus untuk kaum lelaki ya kalau ada bahan sedia berarti kalau di agama tibanya khusus kepada kaum lelaki di ayat itu itu. Jadi ini nih Kak, kan timbul permasalahan ya dari hal pertanyaan seperti itu ya. Kenapa gitu? Hanya cewek yang punya masa idah gitu. Terus sedangkan cewek itu kayak dengan ada dalil-dalil yang lainnya hanya cewek nih gitu. Apa sih yang melandasi pemikiran cewek itu berpikiran seperti itu gitu? Jadi saya kalau misalkan apa sih? Jadi mereka tuh sering bertanya gitu kan. Kemudian akhirnya yang masalah haki. Kenapa sih harus cewek itu kan ya? Kenapa harus cewek yang mikul semuanya gitu? Akhirnya tuh semua imbasnya cewek gitu kan ya. Sebenarnya memang ini merupakan salah satu dari konsekuensi. Tapi kemudian konsekuensi ini malah menjadi suatu hukuman dalam artian hal yang negatif gitu bagi seorang perempuan ya. Setelah adanya perceraian kemudian bahwa dia harus memilih masa idah gitu. Malah pada dasarnya masa idah ini merupakan
cara Allah yang bahasanya cara Allah untuk bisa melihat dari segi matwa, izam, kemudian dari segi karakter perempuan itu sendiri itu bahwa perempuan itu punya derajat yang lebih tinggi gitu, derajat yang lebih tinggi dan lebih tinggi gitu. Sama-sama dia orang Islam gitu kan, dan sangat tinggi itu derajatnya. Apalagi sahabat Islam sendiri ya, mana Islam itu sangat menjunjung tinggi soal perempuan gitu. Jadi adanya masa iddah itu sebenarnya bagi bagi open Islam itu mengatur bahwa dijaga perempuan itu kan, bagaimana cara menjaga perempuan selama masa iddah itu kan. Kemana selama masa iddah itu perempuan tidak diperbolehkan untuk menikah dahulu gitu kan. Dia harus dibersihkan dari semua hal yang sedikit terjadi gitu kan, dari dan baik dari segi kesehatan mental dan disability and condition itu. Oh baik, dari itu kan sebenarnya sebagai intinya sebagai Allah itu kayak meninggikan derajat seorang perempuan karena adanya masa iddah tersebut gitu ya. Ya. Mungkin menurut kak nih apa namanya itu hal yang mungkin terlahir dari masa iddah itu ada konsekuensi yang mungkin tidak berpihak nih kepada perempuan atau ada menurut kakak? Kalau dari aku sendiri ya sebenarnya tak ada hal yang memacanya akhirnya menjelaskan perempuan dari hati karena mungkin ini karena adanya beberapa miskonsepsi gitu ya, miskonsepsi dari beberapa masyarakat yang pada dasarnya gimana ya bilangnya ya mereka yang belum begitu paham gitu kan secara garis besar dan apa sih pembahasan apa sih tujuan dan urgensi dari bahasa Inggris sendiri gitu kan. Adanya iddah kemudian Islam untuk aku adanya masa iddah buat tujuannya karena yang mereka tahu pada dasarnya iddah itu secara garis besar ya yang saya tahu adalah ya udah tujuannya untuk bisa membersihkan rahim si perempuan tadi gitu kan. Mau tadi awal ingin bersihkan rahim si perempuan ini sehingga terhindar dari misalkan dari misalkan si rahimnya ini bersih negatif ke tahun sebelumnya atau yang lainnya gitu kan. Tapi pada dasarnya tujuan dan urgensi dan masa iddah itu tidak ada sampai situ saja gitu kan. Bahkan ada beberapa faktor lain yang dalam artian membahas secara urgensinya, urgensitas. Kemudian tujuan dari masa iddah itu sendiri yang tidak hanya sampai di situ saja gitu, tapi dia juga membahas beberapa faktor lainnya yang kemudian menjadi pertimbangan dari yang itu menjadikan sebuah pertimbangan ya. Akhirnya muncullah atau lahirlah sebuah konsensus secara lebih syaraf ya, atau konsensus syaraf atau syaraf yang disebut dengan masa iddah itu. Berarti pemikiran orang mengenai masa iddah itu yang merugikan kaum wanita begitu ya, itu sebenarnya salah ini kurang tepat gitu gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya kak. Masih ada juga nih yang bertanya tadi kan masa iddah gitu gunanya atau salah satu manfaatnya adalah untuk mengetahui apakah seorang wanita itu ada kekosongan di rahimnya gitu ya. Mungkin apakah ada lagi manfaat yang lain mungkin yang belum orang-orang tahu ini gitu mengenai masa iddah, apakah ada begitu kak? Iya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat tadi ya, kita telah diulang tapi kita mengkaji lebih dari sini tidak paham bahwa pada dasarnya urgensi dari masa urgensitas ya, dan masa iddah itu tidak hanya yang dengan dari itu ya. Ada beberapa hal lain. Yang pertama itu kan ada memberikan kesempatan sekali lagi berarti memberikan kesempatan lagi untuk para pasangan yang sudah bercerai dari masa putusan dari peradilan itu diputus di luar. Jadi bahasanya kayak udah kan kasih waktu begini gitu, kira-kira selama waktu ini gitu kan. Memang benarkah gitu kan kalian memang benar-benar mau bercerai atau masih mempunyai kesempatan gitu, atau masih berubah pikiran gitu kan. Pertama nanti setelah putusan itu diputus tiba-tiba berkopi kalau itu konflik sedikit aja maksudnya kayak ini kadang kita dihadapkan dengan dua dari sistem pemikiran yang berbeda itu antara laki-laki dan perempuan pasti dia
perspektif evaluasi yang beda-beda teman. Kemudian harus disatukan dalam satu rumah tangga gitu kan, diskusi dalam rumah tangga. Pasti kan ada banyak konsepsi, perbedaan konsepsi yang akhirnya itu adalah munculkan suatu ya anehnya sedikit menyelesaikan di pandangan si buat keluarga. Mungkin dari hal itu akhirnya mengucap kemudian adalah ditambah masih juga ini benar ada beberapa yang video ya mbak itu merupakan salah satu memberikan masa tenang kepada mereka mengingatkan dalam mata kita apakah memang benar-benar mau cari kayak tahu nih ada tinggal lagi gitu sehingga perceraian itu akhirnya negatif gitu kemudian itu kembali yang pertama terus mungkin info penting atau poin penting yang kedua masa tangga untuk mempersiapkan atau membersihkan atau bahasanya membersihkan hal-hal yang dianggap perlu dilakukan misalkan punya pengetahuan gitu dan yang saya dapat permasalahan yang sekiranya anjing dari itu sangat penting gitu dan perlu bukti selesai ketika undangan tersebut gitu kan misalkan dari segi rumah tangganya gitu problematika dari orang itu kemudian misalkan hak asuh anaknya gitu kan kemudian hak bersama kan misalnya kalau misalkan non-muslim itu suka ada bersama nih dia kan jadi kira-kira hak bersama ini gimana nanti setelah perceraian itu gitu kan kemudian orang lain yang dianggap aja depan yang sekiranya itu harus diselesaikan tuh selama dengan masa iddah itu harus selesai gitu jadi ketika selesai masa iddah selesai juga permasalahan sehingga ya bahasanya membersihkan lah gitu kan hal-hal yang perlu dibersihkan selama mereka menjalin rumah tangga gitu dan sebagainya jadi setelah masa iddah itu selesai ya dia selesai semua permasalahan gitu itu sih kalau misalkan dari segi kalau poin pentingnya dari masa iddah itu jadi mungkin masa iddah menurut teman-teman atau beberapa dari teman-teman yang mungkin merasa bahwa masa iddah itu udah gak aktif lagi udah teknologi itu udah laju itu dia teknologi udah berkembang pesat gitu ada dokter gitu pak dan canggih juga kita tinggal kamar sakit USG dan sebagainya udah selesai nggak ada tinggal listrik yang lain yang tadi gitu pak ketika teknologi sudah ada gitu tapi pada dasarnya masa iddah itu tadi tertentu ada dua topik tadi jadi masa iddah itu sangat penting gitu kan selain misalkan perempuan gitu kan apalagi misalkan kejadian sudah diatik hubungan dengan suaminya itu nah itu juga merupakan apalagi hak soalnya kayak dia tempat hal yang penting bagi pertemuan antara tidak ini jadi itu berarti memang sebenarnya kalau kita pikirkan sebenarnya masa iddah ini bukan sempit gitu ya maksudnya masih banyak hal-hal lain yang kita mungkin nggak tahu gitu mengenai masa iddah itu bukan hanya pensucian lagi yang berpasangan tadi aja tapi seperti yang udah kakak jelaskan tadi ya maksudnya masih bisa untuk seorang suami atau istri berubah pikiran gitu kan dan masa iddah itu nggak tahu berubah pikiran mau rujuk kembali dibanding gitu ya terus kemudian untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang apa gini anak masalah keluarga besar dalam rumah tangga ya mau begitu jadi intinya begitu tapi ini kita saran kakak gitu kepada teman-teman yang masih berpikiran seperti itu gimana sih caranya supaya merubah pola pikir yang mungkin masih yang kayak tadi ya si teknologi gitu udah ada teknologi kok gitu cek aja ke dokter gitu ngapain harus masa iddah gitu kan gimana ya dari apa yang pertama atau dari segi pemahaman kita ya pertama dari segi pemahaman bahwa kan kita maksudnya sekarang sebagai mahasiswa sebagai muslim dan sebagai Islam juga yang pada dasarnya kalau misalnya kita lihat nih macam mustika itu terkenal akan pemahaman sama pemikiran serta dari segi pendidikan pemikiran yang ilmunya lumayan lebih luas ya dari yang punya evaluasi dari segi ilmu pengalaman dan lain sebagainya jadi teman-teman tidak hanya berpatok pada informasi saja ketika misalkan kita mau langsung kita buka media sosial terus kita mau lihat
pada masalah ini gitu, misalnya masa ide ini ya. Iya. Kemudian karena tackle kita nih, bagi itu efektif gitu. Jadi kita tidak hanya melihat dari sisi itu saja gitu. Karena media sekarang perkembangannya pesat ya, ya. Sejam 2 jam sampai sejam 2 jam ya. Menit itu ada ya. Jadi mungkin jangan hanya berkesimpulan dari segi satu sisi aja gitu. Kita juga perlu memahami berbagai macam sisi lain yang sehingga tidak adanya mispersepsi dari kita harus banyak khasnya. Makanya membuat banyak spekulasi ya, di mana spekulasi yang ada yang membuat kita harus bertanya ke depannya yang harusnya tidak perlu untuk dipermasalahkan ya. Harusnya permasalahan ini masalah yang itu dipertanyakan gitu aja. Itu sih, tapi mungkin poin plusnya adalah dengan adanya media sosial kita bisa lebih tahu gitu kan, kita bisa lebih update lagi gitu kan. Oh ternyata masa Iden itu urgensinya tidak hanya pada satu poin secara dengan besar itu kepakai, tapi juga ada poin-poin lainnya yang membuat masa Iden ini menjadi satu hal yang urgent yang perlu untuk dilaksanakan, untuk dijalankan oleh perempuan pada dunia ini. Baik, begitu teman-teman. Jadi seharusnya kita memang tidak boleh berpikiran terlalu sempit mengenai masa indah. Jadi kita harus mencari hal-hal lain yang mungkin akan melatar belakangi adanya masa indah itu begitu ya Kak ya. Baik, untuk teman-teman, begitulah penjelasan pada podcast kita pada hari ini. Mungkin kepada pengisi acara kita, Kak Puput, terima kasih Kak Puput sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengundang untuk acara podcast di BN dari awal main ya. Kayak penting kami dan sama-sama juga Kak. Baik, terima kasih teman-teman dan semoga ada manfaatnya buat kita semua untuk masyarakat di luar yang lain juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.